Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Indriana Juansah dengan NIM 3120200039, mahasiswa Teknik Komputer 2020A. Video ini dibuat untuk memperbaiki nilai perbaikan UAS mata kuliah pemrograman aplikasi web. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai proyek UAS yang telah dibuat sebelumnya dalam bentuk video. Langsung saja. Pertama, kita membuat database di PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama dbcrud yang mempunyai 5 kolom. Kemudian kita membuat folder di exam pada htdoc. Selanjutnya, kita akan membuat alur coding pada Visual Code. Di sini, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat sebuah koneksi agar nantinya saling terhubung ketika kita menambahkan data baru di setiap kolom yang akan digunakan nantinya. Di sini saya membuat koneksi.php, masukkan database yang sudah dibuat pada PHP MyAdmin. Kemudian kita lakukan coding untuk function tambah, upload, ini di sini nama, NIM, gender menyesuaikan dengan kolom yang sudah dibuat pada database. Ini dibuat dalam tabel mahasiswa. Menyesuaikan pada nama-nama yang sudah dibuat di tabel mahasiswa. Ini function edit gunanya untuk mengedit data yang sudah masuk, kemudian akan kita ubah. Di sini menggunakan update untuk mengubah setiap nama yang ada pada kolom. Ini function prodi. Di sini kita gunakan global. Pada kolom prodi terdapat kode prodi, nama prodi, sama dengan halnya ini menggunakan insert into prodi. Kemudian ini function KRS. Ada NIM, kode kelas, NIDN. Ini function kelas. Dan ini function dosen. Untuk di setiap kolomnya pastikan kita mempunyai satu primary key yang akan nantinya berguna untuk membuat file delete. Saya jelaskan apa sih itu koneksi PHP. Koneksi PHP atau koneksi database merupakan salah satu bagian inti dari sistem informasi yang menyimpan data untuk proses pengolahan nantinya, di mana suatu database engine maka diperlukan suatu mekanisme koneksi antara aplikasi dan database tersebut. Makanya koneksi PHP sangat dibutuhkan pada pembelajaran CRUD. Sesuai soal yang sudah diberikan, di sini saya membuat 5 kolom, yaitu mahasiswa, dosen, kelas, KRS, prodi. Selain itu, saya menambahkan halaman login dan tampilan utama.
Pada setiap tampilan kolom yang nantinya akan tampil, saya menambahkan button tambah data untuk menambahkan data baru, icon hapus pada aksi untuk menghapus data yang ada, dan button kembali untuk kembali pada tampilan utama. Pertama, saya akan menjelaskan tampilan login terlebih dahulu. Di sini saya memberi nama index.php. Pada tampilan login nanti, saya akan menampilkan tampilan untuk memasukkan username dan password. Nantinya kita masukkan username admin dan password admin. Di sini kita menggunakan metode post. Selesai pada tampilan login, kita akan langsung masuk pada halaman tampil data atau halaman utama. Di halaman tampilan data, akan menampilkan pilihan submit untuk masuk pada setiap kolom soal. Pada tampilan tampil data, di sini menampilkan form mahasiswa, pengisian untuk KRS, pengisian untuk prodi, pengisian untuk kelas, dan pengisian untuk dosen. Nantinya kita akan mensubmit satu persatu pada tampilan ini untuk menampilkan pengisian data. Lanjut, saya akan menjelaskan dan menampilkan codingan dari pengisian data mahasiswa. Ini merupakan data mahasiswa. Pada MySQL eQuery, kita mengambil select from mahasiswa. Di sini saya menggunakan Jumbotron untuk menampilkan keterangan. Di sini ada name, nama, gender, tanggal lahir, gambar, dan aksi yang akan ditampilkan pada tabel. Ini merupakan komponen-komponen dari kolom pada mahasiswa. Ada name, nama, gender, tanggal lahir, gambar, terus menambahkan aksi. Ada icon hapus atau delete dan edit. Dan di sini button tambah data dan kembali. Di sini saya akan langsung menampilkan codingan tambah data. Nanti akan muncul tampilan tambah data untuk mahasiswa baru. Include-nya masih sama, koneksi PHP menggunakan post. Kemudian jika nanti kita menambahkan data baru, maka akan muncul notif data berhasil ditambahkan dan akan langsung kembali ke halaman data mahasiswa. Begitupun jika salah, maka akan muncul notif data gagal ditambahkan. Di sini menggunakan metode post. Ada name, nama, gender,
tanggal lahir, file, dan ada button tambah data dan kembali. Ini tambah data yaitu untuk menambahkan data yang nanti muncul untuk kita isi, dan data tersebut akan langsung masuk pada tampilan data mahasiswa. Bisa langsung diuji coba. Kita submit. Ini data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kita tambahkan data baru, isi dengan NIM baru. Di sini kita akan menambahkan gambar. Kemudian kita klik tambah data, maka akan muncul notif data berhasil ditambahkan. Maka data yang barusan kita tambahkan akan muncul pada tampil data mahasiswa. Di sini ada icon aksi di mana ada hapus dan edit. Kita bisa mengedit data tersebut. Kita bisa mengedit NIM, nama, gender, tanggal lahir, ataupun gambar. Data berhasil diubah. Ataupun kita bisa menghapus data yang ada pada tampilan data. Di sini kita bisa klik ikon kembali untuk kembali pada tampilan data halaman awal. Lanjut kita pada codingan pengisian data KRS. Kita cari di sini krs.php. Pada tampilan krs.php, di sini menampilkan tampilan tambah data. Sama halnya, saya menambahkan button tambah dan kembali. Di sini untuk name pada setiap yang akan ditambahkan sesuaikan atau samakan dengan nama yang kita buat pada database. Untuk tampilan hasil dari penambahan KRS, kita bisa lihat di sini select from KRS, karena ini gunakan KRS, menggunakan style, begitupun tadi yang indeks, tambah data mahasiswa, saya menggunakan style yang digabung pada tampilan HTML-nya langsung, tidak menggunakan CSS. Penambahan data KRS. Di sini pada tampilan tabel terdapat NIM, kode kelas, NIDN, dan aksi. Namun pada bagian KRS, dosen, prodi, dan kelas saya hanya menambahkan aksi untuk hapusnya saja. Dan untuk pada bagian aksi hapus, kita harus menyamakan ID delete KRS ini dengan primary key yang kita buat pada database. Kita lihat delete KRS. Di sini kita memasukkan ID. Dan nanti ketika kita sudah mengklik icon hapus, maka akan langsung kembali pada tampilan KRS atau tampilan yang masih sama. Kita langsung bisa lihat. Submit.
kita tambahkan. Di sini muncul tampilan tambah data. Kita masukkan NIM, kemudian kode kelas dan NIDN. Kemudian kita submit. Data berhasil ditambahkan. Maka akan muncul pada tampilan akhir penambahan data. Kita coba klik icon aksi hapus. Data terhapus. Kita kembali. Selanjutnya kita masuk pada penampilan pengisian data ke prodi. Ini merupakan codingan dari prodi, tampilan tambahan data untuk prodi. Sama seperti yang tadi, saya mengakses langsung pada tampilan prodi atau tampilan utama menampilkan data menggunakan CSS, menggunakan style langsung, tidak menggunakan CSS. Pada bagian prodi, di sini hanya menggunakan kode prodi dan nama prodi. Input yang digunakan teks, button tambah, dan kembali. Untuk tampilan data yang sudah ditambahkan, tampil prodi, menyesuaikan from prodi, CSS atau style. Ini pada tampilan tabel, ada kode prodi, nama prodi, dan aksi. Pada bagian prodi, pada bagian delete, kita menggunakan primary key kode prodi. Pada bagian ini, kita harus menyesuaikan dengan get dan primary key yang sudah dibuat pada PHPMyAdmin. Langsung bisa kita tambahkan. Di sini muncul notif data berhasil ditambahkan. Coba hapus. Data terhapus. Selanjutnya kita akan menampilkan codingan pengisian data kelas. Ini merupakan tampilan data kelas yang nanti akan muncul tabel kode kelas, tahun masuk, rombel, kode prodi, dan aksi hapus. Di sini samakan select from class, tetap menggunakan include koneksi, menggunakan style, ini pun sama untuk delete, karena primary key-nya kita memakai kode kelas, maka di sini pun kita memakai kode kelas. Kita lihat, delete kelas, kode kelas, nanti akan kembali kepada lokasi tampil data kelas. Terdapat tambah data dan kembali. Untuk ini tampilan tambahan data. Ya, di sini pada bagian ini kita harus menyesuaikan dengan koneksi dengan sesuai nama yang ada di koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Prodi, KRS, kelas. Begitupun dengan
submit. Kita samakan dengan tipe submit. Nanti jika data berhasil ditambahkan, maka akan kembali ke halaman tampilan data yang sudah ditambahkan. Kita langsung uji. Kita tambah data, kode data. Kita buat baru. Ternyata harus membuat data baru. Data berhasil ditambahkan. Kita coba hapus. Data terhapus. Lanjut, kita akan menampilkan pengisian data pada dosen. Ini merupakan codingan untuk menampilkan data dosen. Sama seperti kolom-kolom yang sebelumnya, kita mengambil sesuai dengan nama yang kita berikan pada database PHP-admin. Kita masih mengarah pada satu koneksi. Kemudian pada dosen kita menambahkan NIDN, nama dosen, gender, kode prodi, dan aksi. Primary key yang digunakan pada dosen yaitu NIDN. Ini untuk delete dosen. Arahan lokasi yang akan dituju setelah mengklik icon hapus yaitu tetap di posisi tampil data. Dan ini merupakan tampilan tambahan tambah data ketika kita akan buat data baru. Kita langsung submit. Data. Data berhasil ditambah. Kita coba hapus. Data yang sebelumnya kita masukkan, kita hapus dan berhasil. Di sini saya akan menampilkan lebih detail pada setiap form tampilan. Ini untuk data mahasiswa. Menampilkan pengisian data KRS. Ini untuk tampilan penambahan data. Selanjutnya prodi. Ini penambahan data prodi. Ini data kelas.
dan ini menambah data untuk dosen. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada pengujian proyek UAS kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian kata. Semoga video ini bisa membantu memperbaiki nilai akhir mata kuliah pemrograman aplikasi web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.